Kurang keras ya? This meeting is being recorded. Masih kurang keras ya, Mbak? Apa udah keras? Masih kurang? Masih kurang, Kurang. Mbak. Teman-teman gimana? Kedengaran ya? Kedengeran nggak? Sekarang, oh udah, Mbak. Udah. Ya. Oke, alhamdulillah kedengeran ya. Udah. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Langsung aja kita membahas ya cuplikan dari yang kemarin, jadi lanjutannya gitu. Oke, Mbak Zulfa langsung saja ke screen ya, minta tolong dibantu share. Oke, scale up bisnis reseller. Jadi ini sekarang kita akan bagaimana caranya dari reseller itu tapi tetap bisa mendapatkan profit ya, profit yang sesuai dengan target teman-teman masing-masing. Untuk mencapai target omset yang teman-teman inginkan, kemarin sudah saya bahas, semisal teman-teman pengen target itu 2 juta. Jadi begini sebelumnya, sebelum teman-teman men-set goals, target itu berapa, teman-teman harus menentukan targetnya dengan angka ya, nggak bisa ya udah kira-kira nggak bisa, tapi dengan angka. Aku pengen punya omset atau penghasilan bersih per bulan 2 juta misalnya, atau 3 juta, 4 juta, harus dengan angka. Nanti dari angka itu bisa kita rincikan bagaimana cara mencapai target omset yang diinginkan begitu. Misalnya ya, untuk 1 juta berarti kita punya 25 hari kerja. 1 juta dibagi 25 hari kerja, per harinya kita harus ngomset 40, per harinya kita harus mendapatkan bersih keuntungan yaitu 40.000. Dalam satu hari kita punya waktu 16 sampai 12 jam yang bisa kita gunakan dengan banyak cara untuk bisa menghasilkan keuntungan 40.000 itu. Kemarin sudah saya share ya beberapa tips-tips marketing organiknya, bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk menghasilkan omset ataupun keuntungan yang ingin teman-teman hasilkan secara organik. Oke, lanjut ya Mbak Zulfa ya. Nah sebelumnya, di kemarin kan banyak yang tanya kalau ternyata kenapa sih jualan produk ini ketika ditawarin ke customer, itu customernya pada lari karena harganya tuh tinggi, ada yang bilang gitu. Nah, teman-teman semuanya di sini harus paham betul segmen pasar. Teman-teman ini jual produk apa? Teman-teman harus paham, sebenarnya segmen pasarku tuh siapa sih? Nah, kenapa segmen pasar itu penting? Karena segmen pasar itu adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakter, kebutuhan, ataupun perilaku agar brand bisa mengenali kelompok konsumen dengan baik. Melalui segmen pasar, brand dapat mengetahui target konsumen mana yang tepat untuk bisnisnya. Dengan demikian bisa diharapkan memberikan hasil yang optimal. Misalnya, orang itu jualan kimchi gitu kan. Untuk orang-orang yang kurang suka sayur atau orang pecinta manis, kimchi itu nggak cocok lah buat mereka. Kimchi itu cocok dijual oleh orang-orang misalnya yang suka makan makanan vegan atau sedang diet. Terus larinya kemana? Kalau kita pengen menyasar pasar seperti itu, biasanya orang yang diet suka hidup sehat. Kita bisa ke komunitas gym, ke komunitas masak-masak yang diet seperti itu. Itu salah satu contoh gitu kan. Jadi misalnya produknya Naisa Hijrah ini adalah sebuah gamis yang gaya muda dengan warna yang banyak pilihan, size-nya banyak pilihan. Sebenarnya siapa sih yang cocok memakai produk dari Naisa? Nah, teman-teman harus memetakan dulu sebelum betul-betul menjualkannya. Kalau produknya Naisa harganya 100 ribuan ke atas, teman-teman jual ke anak-anak SMP yang uang sakunya aja 10.000, apakah cocok? Tidak. Jualnya ke siapa? Ke mamanya, ke ibunya, begitu. Karena ketika segmen pasarnya itu tidak tepat, yang terjadi adalah produknya tidak laku. Jadi teman-teman reseller di sini harus paham betul teman-teman itu jualan produknya apa dan mau jual ke siapa. Segmennya udah pas atau belum. Oke, next ya Mbak Zulfa. Nah, segmen itu sih dibagi oleh 4 ya, perilaku, demografis, psikografis, dan geografis. Perilaku. Nah, teman, pada ngerti nggak perilaku atau behavior-nya dari customer Naisa Hijrah itu seperti apa? Pertama, misalnya mereka itu suka untuk mengikuti majelis taklim. Mereka ini adalah komunitas anak-anak rohis, misalnya begitu.
Nah, ini udah masuk belum dengan target market teman-teman? Atau jangan-jangan selama ini teman-teman menjual produk Naisha Hijrah itu dari segi segmen perilakunya aja sudah tidak tepat gitu. Nah, itu pasti jelas sangat berbeda dengan produk-produk yang teman ingin jual. Jadi nanti salah sasaran gitu kan. Kemudian kalau perilaku seperti itu ya, teman-teman harus pahami betul produk-produk Naisha Hijrah ini dipakai oleh orang-orang yang seperti apa. Tadi saya bilang, contohnya mereka yang suka ke majelis taklim, atau teman-teman Naisha yang baru belajar pakai hijab tapi pengen pakai baju yang panjang tapi tetap stylish. Nah, itu teman-teman harus tahu betul. Nah, secara demografis itu dibagi secara misalnya agama, terus usia, pekerjaan, begitu. Nah, kita cek kalau Naisha Hijrah ini segmennya sudah tentu dan tidak lagi pasti adalah orang-orang muslim dan muslimah gitu. Itu bisa loh dijual ke misalnya para suami-suami yang istrinya emang baru hijrah, itu bisa ditarget market ke sana, itu juga bisa. Terus untuk untuk 100.000 ke atas produk Naisha Hijrah ini cocoklah dijual ke siapa sih? Cocok dijual di usia 22 tahun ke atas kalau menurutku. Karena usia 22 tahun ke atas adalah usia-usia produktif yang sudah mempunyai penghasilan lebih stabil dibanding anak-anak dibanding orang-orang usia di bawah 21 tahun. Jadi harus tahu betul ya teman-teman, aku ulangin secara demografis itu paham nih mereka pekerjaannya apa, agamanya apa, sampai ke situ ya. Terus punya berapa begitu. Nah, kalau secara demografis ini lebih kepada dampak psikologinya mereka gitu. Kalau Naisha Hijrah ini lebih ke muslimah yang sukanya simple. Jadi mereka kurang suka dengan produk-produk yang motif, lebih sukanya dengan produk-produk yang polos. Itu cocok sekali untuk dimasukin nih secara psikologinya. Jadi bisa diperlihatkan secara visualnya gitu. Jadi misalnya kontennya Naisha Hijrah itu ada yang pakai gamis, tapi dia tetap produktif. Misalnya dia menggunakan ransel, kayak gitu. Nah, itu bisa dimasukkan secara psikologi. Jadi orang itu visual. Ketika misalnya orang jualan baju batik yang pakai pegawai bank, visual lah. Sesama pegawai bank yang lain pasti membayangkan, oh kalau dipakai untuk kerja seperti ini tampilannya. Contohnya juga misalnya gamisnya Naisha itu kan size-nya banyak. Terus dicoba nih sama orang yang berat badannya gemuk gitu kan. Ketika dipakai tetap bagus, malah justru memperlihatkan lebih langsing dan tinggi. Nah, itu cocok juga kita memvisualkan seperti itu gitu ya, secara psikologinya. Kemudian secara geografis tuh secara lokasi ya, tempatnya ada di Jawa, Sumatera atau di mana. Nah, kira-kira yang cocok mana nih? Oh, ternyata cocoknya nih agak di kalau di Jogja nih di Jawa, agak-agak ke daerah UMY, terus ada ke daerah Mualimat karena di sana memang banyak mahasiswa yang secara perilaku mereka juga suka ke majelis taklim, mereka juga banyak anak rohis, mereka banyak agamanya muslim dan juga kebanyakan orang-orang Muhammadiyah misalnya kayak gitu kan kalau di Jogja. Nah, kalau misalnya di daerah Krepe juga cocok karena mereka itu pesantren, terus di sana juga kebanyakan adalah wanita-wanita muslimah, itu cocok. Jadi geografis itu secara lokasi dan tempat. Jangan sampai teman-teman jualan produk Naisha Hijrah tapi sekitarnya memang tempat misalnya gereja ataupun warga itu adalah non muslim, itu jelas tidak masuk ya. Jadi secara geografis itu adalah tempat yang sesuai dengan brand Naisha Hijrah. Sekali lagi untuk segmentasi pasar itu teman-teman harus paham betul perilaku, demografis, psikografis dan geografis ya, 4 tadi gitu. Jadi misalnya teman-teman mau jual sambal, tidak mungkin sambal itu dijual ke ibu-ibu muda yang misalnya anaknya baru MPASI. Karena ibu-ibu muda itu pasti akan spending uangnya lebih banyak membeli produk-produk MPASI. Jadi akan lebih tepat ketika menjualnya misalnya bubur yang instan atau mie yang sehat, itu akan lebih tepat. Itu harus paham betul ya secara segmentasi pasar. Dan ini berlaku untuk kedepannya teman-teman misalnya pengen create usaha lain, pengen create brand yang lain, ini harus dipahami betul. Jangan hanya kayaknya jangan. Segala sesuatu jangan pakai kayaknya. Kalau pakai kayaknya nanti ya kayaknya laris, kayaknya enggak. Usaha itu, bisnis itu adalah hal yang pasti, begitu ya. Jadi harus dilakukan betul, diamati betul. Karena sekarang mengamati nggak sesusah dulu lah. Kalau orang zaman dulu mau bisnis, satu, yang penting lokasi. Mereka paling utama lokasi. Ketika di pinggir jalan atau dekat pasar, kurang lebih produknya juga laku. Karena orang zaman dulu juga jualnya nggak aneh-aneh kan, gitu. Jadi ya begitu ya, kurang lebih teman-teman harus memahami segmentasi pasar
segmentasi produk yang teman-teman jual itu harus paham. Kalau teman-teman udah tahu gambaran basicnya, apapun produk yang pengen teman-teman jual itu cocok. Misalnya jualan cilok di perumahan yang mewah banget, jelas kurang cocok. Karena apa? Ya kali orang rumahnya aja gede banget kan, kita panggil-panggil cilok belum tentu mereka datang, misalnya gitu. Karena mereka bukan behaviornya yang main di pinggir jalan, tapi cocok jual kemana? Satu, jual ke anak-anak TPE yang pulang sekolah, jual ke anak-anak pulang sekolah, atau jual ke perumahan-perumahan yang dekat-dekat kan banyak ibu-ibu nongkrong atau sambil jagain anak begitu. Segmentasinya harus jelas dan paham. Ketika teman-teman mau jualan produk apapun, pasti insya Allah bisa kalau paham segmen gitu. Oke, next ya Mbak Zulfa. Oke, next. Nah, tujuan segmen pasar itu apa? Satu, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Kedepannya kalau teman-teman pengen buat produk, ya entah makanan, entah baju, ataupun apa, jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia gitu, karena jualan ini aja kayaknya laku gitu. Jangan pakai kayaknya, tapi udah paham betul target marketnya gitu. Jadi ketika teman-teman itu bisa efektif, itu tenaga yang dibuang itu, maksudnya tenaga yang dihabiskan untuk berjualan itu tidak yang ngos-ngosan banget gitu loh. Kok nggak laku-laku ya? Nggak ada kata-kata gitu. Karena sebelumnya teman-teman udah mempersiapkan. Misalnya sekarang yang murah itu kayak franchise bubur bayi ya. Bubur bayi itu bukanya jam 6 sampai jam 9 lah paling lambat, cuma 3 jam aja. Dan yang pasti ibu-ibu dengan anak usia MPASI itu banyak sekali yang beli. Kenapa? Karena pagi kan pasti mereka repot. Jadi mereka atau anaknya misalnya GTM atau menunya yang kemarin dimasak itu aja. Jadi bubur bayi ini mempunyai segmen market pasar yang jelas. Tapi di mana jualannya? Ya jelas di area-area perumahan. Nggak cocok kalau dijualnya di sekolah-sekolah, itu tidak cocok sama sekali gitu. Nah, ketika teman-teman udah mempersiapkan, oke, aku jualan bubur bayi yang waktunya cukup 3 jam aja, dan aku jualnya tempatnya di sini dengan harga segini, itu efektif. Adanya itu adalah laris dan terjual gitu loh. Ketika kita bisa mengefektivitaskan strategi pemasaran. Seperti kemarin saya lihat Naisa Hijrah itu jualan di Muktamar Muhammadiyah. Ya jelas laris banget. Ya kan Mbak Zulfa ya? Iya benar. Otol. Karena segmennya dari segala segi udah pas banget. Ya, mereka juga anak mudanya banyak, ya kan, karena Muhammadiyah punya Nasihatul Aisyah, punya pokoknya banyak lah itu yang anak-anak muda. Pas muktamar, terus segmen marketnya juga mereka jualnya di universitas, kayaknya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pokoknya itu udah pas banget itu segmennya gitu. Terus dengan teman-teman tahu segmen pasar, teman-teman bisa meningkatkan pelayanan lebih baik. Kenapa aku bilang gitu? Misalnya kita beli cilok. Bang, beli cilok 3.000. Teman-teman mengharapkan senyum dari abangnya, jelas tidak. Kita bayar 3.000 aja gitu loh. Apa yang teman-teman harapkan? Misalnya abangnya agak-agak jutek mukanya atau tanpa senyum atau flat, ya kita santai aja. Cuma 3.000 ini kita bayar. Coba kita beli di Pizza Hut 300.000, 400.000. Mari Kak, mau yang mana? Halo, pasti kita, ih apaan sih mbaknya jutek banget. Nah, di situ teman-teman tahu ya, ketika teman-teman jualan produk Naisha Hijrah yang harganya 100.000 ke atas, walaupun chat itu tidak bisa berbicara atau memberikan nada, emoticon itu penting teman-teman. Caps lock itu tandanya apa? Ngegas, ya kan? Jadi hati-hati. Pelayanan menjadi lebih baik. Teman-teman tahu, oh aku nih jualan produk di harga segini, berarti pelayananku harus sepadan dengan harga yang aku jual. Tuh, ya. Kemudian ketika tahu segmen pasar, itu bisa menjadi bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Misalnya, aku udah jualan produk Naisha ke marketplace nggak ada yang laku karena orang-orang di toko oren itu udah pada lari gitu kan, udah pada lari. Oke, mohon maaf nih ada yang nggak dengar suara saya, kedengeran nggak ya suaranya kok? Saya galau nih, ada yang nggak dengar suara saya nih. Kedengeran nggak ya Mbak Zulfa ya? Saya dengar kok Mbak. Dengar ya? Iya. Dengar kan ya teman-teman ya? Oke, lanjut ya. Jadi evaluasi, misalnya teman-teman ternyata jualan di toko oren ini pada nggak ada yang mau beli nih. Oh ya udah, toko oren ini memang mayoritas segmennya mungkin mereka mencari harga-harga yang murah gitu kan. Terus apakah berhenti di situ aja? Tentu tidak, teman-teman. Oh ya udah, kedepannya nggak usah terlalu menghabiskan banyak waktu berstrategi penjualan di toko oren. Bisa misalnya seperti yang aku bilang kemarin, mencoba jualan-jualan menggunakan sistem relasi dari sekolah. Siapa tahu dari guru-gurunya itu pengen baju-baju yang kembar, menggunakan produk-produk Naisha, gitu. Atau juga kerja
kerjasama dengan butik-butik di sekitar teman-teman karena produknya Naisha ini butikable banget gitu, cocok untuk dititip jualkan di butik-butik cocok begitu. Jadi teman-teman itu salah satu perencanaan bisnis ya. Ini udah dicoba kurang oke, dicoba kurang oke berarti saatnya mengambil keputusan yang lain, begitu ya. Terus yang keempat, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Kalau kita nggak tahu segmen pasar, harus kita menghabiskan waktu 1 bulan, ternyata nggak ngomong apapun, tidak ada penjualan apapun, itu lelah akhirnya aduh malas deh mau jualan gitu misalnya. Jadi dengan adanya efektivitas diharapkan teman-teman ini mendapatkan hasil yang maksimal secara omset, terus tenaga juga nggak habis ngos-ngosan karena kayaknya udah jualan kok nggak laku-laku. Ternyata dari fondasi awalnya segmennya belum tepat misalnya gitu. Oke, selanjutnya ya Mbak Zulfa ya. Nah, strategi marketing, tadi kan udah paham segmen pasar, terus kita naik ke strategi marketing. Strategi marketing yang pertama tahap survei. Tahap survei itu sederhana ya, sekarang kan bentar lagi mau lebaran. Ya, coba teman-teman tanya lah ke para ke grup misalnya, atau misalnya ke teman-teman di Instagram, followers di Instagram, tanya, kalau lebaran ini kamu lebih milih beli apa sih, mukena atau gamis misalnya gitu. Ternyata banyak nih yang milih votingnya tuh lebih banyak beli mukena. Nah, bisa juga menjadikan masukan Naisha Hijrah untuk memproduksi mukena yang eksklusif, yang lain dari yang lain, dan itu kan berpotensi untuk penjualan. Ingat ya teman-teman, 5-6 bulan lagi kita tuh mau lebaran. Jadi dari sekarang itu udah cocok kalau kita baca segmen gitu. Misalnya teman-teman ada yang pengen jualan kue kering atau bingkisan lebaran, bisa banget dari sekarang sudah dipersiapkan. Orang-orang ini jualan kue kering ini 50.000, 60.000. Oke, aku jual 35, rasanya tetap enak, cuman packagingnya lebih kecil. Kadang kan orang tidak masalah dengan banyak sedikitnya, tapi mereka itu yang bermasalah dengan harga. Nah, itu bisa dipikirkan dari sekarang. Jadi pentingnya survei itu di situ ya. Ini bentar lagi mau lebaran nih, peluang apa sih yang bisa teman-teman lakukan? Misalnya ada yang mau nambahin jualan kue kering bisa, atau mau jualin produknya Naisha. Kayaknya mau lebaran lebih banyak produk-produk yang disukain tuh warna putih, warna nude, warna krem. Nah, itu juga kayaknya aku mau nyetok yang banyak deh di Naisha. Nah, itu udah dari sekarang udah bisa dipersiapkan gitu ya. Jadi tahap survei itu sesimpel untuk melalui pertanyaan di Instagram, cek-cek marketplace tuh misalnya kalau di atas tuh kalau misalnya buka beranda itu kan langsung kelihatan ya, ada baju muslim, terus ada ibu dan anak atau lain-lain, coba klik baju muslim, nanti langsung diklik produk larisnya tuh akan terlihat, oh ternyata penjualan tunik itu jauh lebih digemarin daripada penjualan gamis misalnya. Atau sebaliknya, ternyata penjualan gamis lebih digemari daripada penjualan tunik, itu bisa menjadi salah satu evaluasi ya, atau pengambilan keputusan, begitu. Terus yang kedua, tahap analisis. Nah, itu mirip-mirip sih dengan tahap survei. Tapi kalau tahap analisis itu ada riset di marketplace dan Google Trends serta kompetitor. Misalnya lihat kompetitor. Sekarang kompetitor ini udah mulai bikin apa sih? Udah kayak gimana sih? Jadi teman-teman bisa mendapatkan insight juga dari sana. Bener-bener pengambilan keputusan, aku mau nyetok banyakan tunik atau gamis ya? Aku mau nyetok banyakan mukena atau tunik ya, misalnya kayak gitu. Atau aku besok mau jualan roti kering itu lebih utamain nastar atau kastengel ya, misalnya gitu. Jadi penting ya tahap survei, tahap analisis. Tidak sesusah yang teman-teman bayangkan, jadi sambil rebahan aja, di-scroll aja toko orennya, Instagramnya, dilihat aja hashtag-hashtagnya gitu kan. Kelihatan dari likes yang disukain orang, kelihatan dari berapa banyak barang terjual dan bintang yang terlihat misalnya 4,9, 4,8, berarti ini proven nih, bagus nih penjualan kayak gini nih mirip bagus. Itu bisa menjadi evaluasi untuk pengambilan keputusan. Terus yang ketiga adalah tahap identifikasi. Udah ngerti semuanya, segmen marketnya udah oke, surveinya udah oke, teman-teman udah bisa oke. Melihat dari segmen market, tempatku ini banyak nih orang-orang yang kayaknya muslimah-muslimah gitu, yang mereka itu baru coba untuk pakai busana muslim gitu. Berarti aku pengen nyetaknya tunik aja dengan warna-warna nuansa lebaran gitu kan. Dan jualinnya mau lewat channel-channel konsinyasi dan juga titip-titip jual. Karena di toko oren misalnya war harganya terlalu lebay gitu, terlalu murah-murah banget. Nah, itu bisa jadi sebuah keputusan gitu ya. Jadi jangan sampai terlewat untuk segmen pasar, terus disurvei dulu, dianalisis dulu tahap identifikasi. Dan
Ini nggak sesusah yang teman-teman bayangkan, bener-bener dicek-cek dulu. Seperti kalau kita mau nyewa kios gitu kan, ketika teman-teman memutuskan mau sewa kios, pasti kan lihat depannya misalnya sampingnya makam, sampingnya pohon tebu gitu kan pasti kita nggak jadi sewa karena trafficnya dari mana gitu kan. Biasanya kalau makam itu ramenya lebaran, enggak. Tapi kan nggak kayak gitu kan konsepnya ya kan. Jadi begitu juga anggaplah ke teman-teman mau jualan itu seperti ketika mau sewa toko juga kan dianalisis dulu, tanya dulu warga sekitar kanan kiri gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ini bisa dilakukan untuk di bisnis apa aja. Teman-teman mau jualan makanan kuliner, mau jualan jasa, mau jualan apapun itu basic-basicnya seperti ini gitu. Seperti ketika aku jualan Jogja nasi bento itu aku survei dulu ya, survei sederhana. Pakai hashtag nasi bento Jogja itu yang jualan masih jarang banget, masih sedikit banget. Akhirnya oke, berarti ini peluang nih karena penjualnya masih sedikit gitu kan. Tahap analis, gimana ya, aku jualnya ke siapa, jualannya kayak gimana ya, cek dulu nasi bento Surabaya, karena mereka lebih dulu kan kota besar, dan yang pasti role model lebih banyak. Oh, ternyata cetakannya seperti ini, mereka menggunakan mika yang sekat, menggunakan mika yang non sekat. Oh, cetakannya ada gini-gini nih, harganya sekian, itu kan menganalisis. Tahap identifikasi akhirnya sudah yakin, oke, aku akan jual di Jogja dengan harga sekian, segmen marketku sekian, berarti aku menjualnya dengan cara menggunakan hashtag-hashtag yang sangat sempit ya, jadi menggunakan kotak, misalnya Jogja nasi bento gitu kan, nasi bento Jogja, nasi kuning Jogja, hampers Jogja gitu. Udah ready nih kita mau jualan apa gitu. Terus kenapa sih kok Jogja nasi bento? Karena waktu itu kan pasti banyak ya kalau sekarang itu apalagi udah masuk sekolah orang-orang tuh mau berbagi ya ketika ulang tahun itu kayaknya udah ini ya hampir mengindonesia ya untuk uh, kultur saling berbagi ketika ulang tahun dan sampai sekarang malah mungkin lebih-lebih. Jadi anak yang ulang tahun pasti ingin berbagi di sekolah. Kalau berbagi nasi kotak aja kan biasa gitu kan. Jadi mungkin pengen nasi bento yang lebih lucu. Kalau snack-snack aja kadang kan ada beberapa orang tua yang tidak boleh anaknya manis-manis, tidak boleh anaknya micin. Jadi nasi bento ini menjadi sebuah solusi gitu. Dan ini berlaku untuk semua bisnis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham betul segmen pasar tadi di awal, kemudian strategi marketing. Begitu. Oke, selanjutnya Mbak Zulfa ya. Nah, kemarin udah aku share ya untuk proyek-proyeknya strategi marketing itu kan tadi sebelum dilakukan. Ketika mau teman-teman lakuin, coba dari 19 checklist point ini, kalau teman-teman ada yang ingin menambahin, ini dan semua ini adalah gratis ya. Ini adalah marketing gratisan ya proyek ini. Upload Instagram story itu jelas gratis ya kan. Feed Instagram jelas gratis. Habis itu Reels itu gratis. Shopee Video sekarang udah ada fitur Shopee Video, coba digunakan dan itu bisa mencantumkan keranjang kuning. Sama persis dengan TikTok. Dan Shopee Video ini baru banget ya fiturnya ya. Jadi orang yang nonton aja dibayar. Check in ke Shopee Video itu dibayar. Jadi ini segmennya bagus-bagus juga bisa dicoba di situ. Terus stories TikTok, jadi short video TikTok tahu kan itu juga bisa dicoba. Video TikTok, live Instagram, live Shopee, live TikTok bisa dilakukan tiga-tiganya dalam waktu yang bersamaan dengan 3 handphone apabila ada, ya kan apabila ada 3 handphone ya. Kemudian stories WhatsApp, jangan lupa untuk selalu nge-save nomor-nomor orang baru atau orang-orang kenalan di save nomornya, misalnya calon customer tulisannya Cece Reisa gitu, calon customer judulnya itu di save aja. Mereka tuh berpotensi sekali menjadi seorang pembeli ya, menjadi pembeli produk-produk yang teman-teman share gitu. Apalagi kalau udah saling save nomor WA, biasanya kan kita lebih trusted ya, kita lebih percaya gitu. Kalau tebus murah ini seperti kayak kita mau nge-sell produk-produk yang udah dead stock atau misalnya ada season besok mau lebaran ini untuk promo awal Ramadan itu bisa dengan tebus murah. Konsi Janu Putra itu maksudnya aku menitipkan produk ke Janu Putra. Teman-teman juga bisa melakukan menitipkan produk di butik-butik karena pada dasarnya banyak butik-butik dan toko juga mereka itu sangat open untuk kerjasama seperti itu, hanya saja belum banyak orang-orang yang mencoba gitu kan. Konsi sampai di 2 tempat. Habis itu kita juga masih punya fitur broadcast ya. Broadcast event di Telegram juga punya broadcast ke WhatsApp. Itu bisa dilakukan, tapi jangan tiap hari karena nanti spamming banget gitu. Jadi mungkin ada semacam schedule khususnya gitu. Dan semuanya ini bisa dilakukan. Misal teman-teman pengen mendapatkan keuntungan bersih 40.000 dengan 19 cara ini, insya Allah
perharinya dapat 40.000 asal kuat gitu kan melakukannya dengan persisten dan teratur gitu. Karena misalnya awal kita masih 40.000, ketika 1-2 bulan kita achieve di segitu, pasti bulan ketiga pengen naik lagi gitu dan untuk menaikkannya lagi akan jauh lebih mudah gitu. Oke, selanjutnya Mbak Zulfa. Nah, tadi kan udah ITGS ya, udah step-step poinnya marketing. Sekarang skill up usaha. Teman-teman pada tahu semua lah ya, marketplace ada Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan lain sebagainya, Blibli. Dari marketplace ini minimal teman-teman udah punya 2 lah. Teman-teman minimal 2 marketplace yang teman-teman harus masukin. Sosial media, IG, Facebook, TikTok, Twitter, minimal 2 di situ. Offline store. Kalau ini oke lah, minimal 1 ya. Paling nggak teman-teman lakuin 1. Relasi. Ini adalah contoh-contoh poin yang teman-teman bisa lakukan untuk skala usaha. Bentar ya. Alisa, tolong nih. Bentar ya teman dia, bentar ya. Nih. Mohon maaf ya teman-teman, ada Shopee Food tadi. Nah, di skala usaha ini coba tanya ke diri masing-masing ya. Di marketplace udah belum minimal 2, di sosial media udah belum minimal 2, offline store coba dicoba dulu, misalnya Car Free Day atau bazar-bazar di kota-kota. Menurutku di beberapa kota tuh pasti udah ada bazar-bazar sih. Seenggak-enggaknya kayak Car Free Day pasti ada, atau kayak di kelurahan-kelurahan biasanya ada senam pagi. Terus mencoba konsinyasi atau titip jual, terus buka toko ya, apabila teman-teman ingin buka toko. Dan buka toko jangan dibayangkan yang kayak aduh gimana, kan kita bisa patungan sama teman, terus bisa menggunakan, sekarang orang itu buka toko di rumah juga nothing tulus ya, tidak masalah, itu juga bisa dilakukan. Karena kan promosi bisa lewat online, lewat mana aja, dan lain-lain. Udah belum teman-teman lakuin? Kemudian relasi. Relasi kan pasti punya komunitas, ada grup-grup di WhatsApp. Pernah nggak mencoba untuk mengikuti ikutan komunitas orang-orang jualan? Kan ada nih komunitas-komunitas jualan ya sekarang ya, yang bisa nge-share produknya misalnya per seminggu 3 kali atau gimana, udah belum? Nah, ini adalah poin-poin ya, teman-teman bisa checklist, aku udah belum ya, aku udah di mana ya. Ketika kamu mengeluh, tapi kamu belum bisa men-checklist ini, ya sudah. Musuh terbesar adalah diri sendiri, gitu ya. Jadi coba di checklist, ya aku share di sini, kira-kira aku udah belum ya, ini udah belum, gitu. Begitu kurang lebih, jadi coba di checklist nih, di screenshot juga boleh, apa aja yang pengen aku lakukan ke depannya nanti, apalagi sekarang mau Ramadan ya, walaupun masih beberapa bulan lagi, tapi dari sekarang menganalisisnya itu bisa banget, itu menjadi peluang yang baik. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, karena tadi kita udah ngomongin yang lain-lain, sekarang aku agak menjurus yang ke TikTok Shop ya. Kita akan bahas salah satunya ya, TikTok Shop. Apakah teman-teman di sini udah punya akun TikTok Shop atau belum? Kalau misalnya belum punya, coba di-download gitu kan. Nah, kalau udah punya di-download, coba buka akun, coba bikin akun TikTok tapi untuk shop-nya. Jadi bisa jualan di dalamnya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau udah download TikTok Shop, jangan lupa teman-teman download TikTok Seller ya. Jadi harus 2. Kalau udah punya akun TikTok, pengen jualan di dalamnya, download TikTok Shop, maksudnya TikTok Seller. TikTok Shop udah, terus TikTok Seller. Nah, TikTok Seller di sini itu bisa banget untuk menganalisis data ya. Coba dulu di-download, nanti dibuka, itu sangat friendly banget, tidak sesusah yang teman-teman kira-kira ya, begitu. Kurang lebih kayak gini. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, kalau teman-teman ini misalnya di TikTok mau mencoba jualan, apalagi kemarin kan Naisha bilang kalau Naisha siap meminjamkan barang-barangnya untuk di-live-kan oleh reseller-reseller. Nah, ini beberapa tips yang aku lakukan. Yang pertama, teman-teman harus persisten dan konsisten. Ini yang susah. Live sekali, 2 kali, banyak yang bisa, tapi persisten, di jam yang sama terus. Oke, aku mau live jam 3 sampai jam 5, jam 3 sampai jam 5 setiap hari, jam 3 sore ya, misalnya. Dan minimal 2 jam sehari. Terus sebelum upload ya, sebelum TikTok live itu kalian bisa upload short video dulu. Jadi kayak upload stories ya di TikTok. Kemudian host live-nya itu harus, ya menurutku ya, kalau kebanyakan dari saya tuh jangan diam-diam aja tuh, ayo mau bilang mana. Jadi kita sebagai host harus punya kayak mood-nya, harus punya vibes-nya positif untuk mempromosikan produk. Terus sebelumnya di etalase keranjangnya untuk awal-awal live tidak perlu
memasang produk yang terlalu banyak, cukup 5-10 produk dulu, dan yang di nomor 1, 2, 3 itu adalah produk-produk yang paling laris, gitu ya. Kemudian sebelum live itu promosi dulu ke grup-grup, "Halo teman-teman aku mau live." Karena di TikTok Shop itu nanti akan ada free ongkir, bener-bener free ongkir tanpa ada biaya-biaya tambahan nih seperti di Shopee saat itu gitu. Dan apalagi ketika orang mau beli itu tuh mereka bisa mendapatkan banyak kupon gitu loh dari TikTok untuk diklaim gitu. Terus sebelumnya kita support system. Support system ini artinya ketika teman-teman live pertama kali coba minta bantuan saudara, adik, kakak untuk lihat live-nya teman-teman dan ya tanya-tanya dulu lah gitu. Paling nggak 3 orang, ya HP pribadi satu, satunya teman atau saudara, satunya siapalah gitu. Jadi untuk support system. Karena kalau nol banget secara psikologi kita juga gimana gitu kan. Jadi yang penting harus ada support system coba 3 gitu dan live yang persisten. Dulu aku kan baru mencoba live ini baru mau 2 minggu. Alhamdulillah ya. Walaupun penonton 2 atau 3 atau 4 gitu, tapi sudah ada produk yang terjual. Karena kita mencoba persisten. Kenapa saya sampai mencoba live? Karena teman saya sebelumnya dia mencoba live selama 2 bulan dan dia lakukan terus setiap hari dan tidak ada penjualan. Tapi dia lakukan itu 2 bulan. Dan setelah 2 bulan dia masih mencoba lagi 2 minggu. Setelah 2 minggu baru ada penjualan. Dan dia melakukan itu 2,5 bulan. Kadang kan orang udah 1 minggu nggak ada penjualan, sudahlah baik. Karena ini memang tidak mudah. Apalagi kita nge-live-nya sendiri. Tapi teman aku itu aku terinspirasi banget. Dia melakukannya 2,5 bulan walaupun tanpa penjualan. Karena di hari setelah 2,5 bulan itu baru ada penjualannya. Itu benar-benar menjadi referensi banget sih. Oh dia juga mencoba itu resisten dan konsisten di situ dan itu sungguh memotivasi aku gitu, motivasi diriku gitu. Oke Mbak, selanjutnya. Nah, oke kurang lebih sih sampai sini aja. Tapi sebelum teks itu, tolong mungkin Mbak Zulfa bisa Nah, teman-teman untuk workshop itu kalau misalnya teman-teman mau ngiklan, itu caranya gampang banget ya. Jadi tidak semumet di Facebook atau IGS karena cukup dengan tukar koin aja. Karena kan kita baru mau coba kan, belum yang pengen menghabiskan untuk iklan 200.000 per hari. Jadi bisa tukar koin. Dan ini berlaku untuk semua penjualan. Misalnya teman-teman mau jualan makanan, mau jualan apapun itu nanti, misal ke depannya itu bisa banget untuk iklan di TikTok Shop gitu kan. Nah, coba Mbak Zulfa di share ya. Tadi aku mau tak save sendiri kok susah, coba di-share karena ini sangat loading ya. Ini videonya bagus dan mudah dimengerti dan harapanku teman-teman ini bisa melakukannya gitu. Karena betul-betul semudah itu siapapun bisa. Kayak kita check out di Shopee gitu cara ngiklannya. Dan ini terjangkau banget. Kita bisa ngiklan mulai dari 15.000 gitu. Ditunggu ya karena sedang loading. Sambil nunggu teman-teman bisa nulis di kolom komentar misalnya mau tanya apa yang pertama kalian tinggal bisa tulis di kolom komentar gitu. Pertanyaan-pertanyaannya atau sambil nunggu loading misalnya ada pertanyaan Mbak Zulfa boleh juga ya. Misalnya ada pertanyaan. Action kalau kalian sama followers atau video views. Next ini audience kalian. Kalau aku selalu custom biar nggak sia-sia aja. Tutorial TikTok promo settingan per harinya 15.000 tapi hasilnya ribuan views. Pertama, kalian tinggal pilih video yang mau kalian promote, terus tentuin goals. Kalau tujuan tutorial udah masuk belum ya, Mbak? Oke, udah. Oke, bisa di-play. Baru aja. TikTok promo settingan per harinya 15.000 tapi hasilnya ribuan views. Pertama, kalian tinggal pilih video yang mau kalian promote, terus tentuin goals. Kalau kalian untuk usaha, aku saranin pilih website visit yang bisa masukin call to action. Kalau kalian branding diri sendiri, bisa more followers atau video views. Next, ini audience kalian. Kalau aku selalu custom, biar nggak sia-sia aja. Jadi targetnya mulai dari umur dan ketertarikan mereka. Tapi kalau default atau dipilihin sama TikTok, biasanya estimasi angka viewersnya bisa lebih banyak. Kalau konten kalian atau produk yang kalian jual itu punya target market yang jelas, ya mendingan sih custom. Selanjutnya adalah set budget. Berdasarkan pengalaman aku beberapa kali coba TikTok promote, performa terbaik itu kalau ambil durasi 7 hari. Nah, budget bisa dari 15.000 aja. Udah deh, tinggal start promotion. Kalau kalian belum punya koin, artinya kalian harus beli. Tinggal pilih recharge karena kalian butuh 650 koin, berarti belinya ya yang 660 koin dengan harga 159.000. Gampang kan? Cobain sendiri aja. Kalau ada pertanyaan bisa drop di komentar. Nah, itu tadi
menurutku sangat jelas banget ya, dan itu aku juga ngelakuin loh yang dilakukan oleh kakaknya tadi itu. Aku coba untuk ngiklan di TikTok, baik itu ketika aku mau live dan juga ketika aku promote video gitu. Dan itu bener-bener untuk budget 15.000 aja. Lumayan banget teman-teman yang lihat, paling nggak ada 3 orang, 4 orang di luar orang support system ya, di luar orang dalam ya. Mereka juga tanya. Yang penting teman-teman mengikuti tadi. Kita misalnya langsung aja klik promote, terus dicari ini mau custom atau apa atau more views. Kalau untuk di awal sih aku mencarinya more views ya, karena ketika kita milih produk, ketika kita milih untuk orang lebih banyak beli produk, itu views-nya lebih dikit. Jadi untuk awal-awal penyemangat ini aku menambahkan views dulu gitu. Ketika banyak yang tanya, ada yang live, itu kan secara ada yang lihat, itu kan secara psikologi kita tersemangati lah kayak gitu. Itu sih kurang lebih yang aku share kali ini. Mungkin kita akan banyak sesi tanya jawab ya. Oke. Dari Mbak Zulfa silahkan ini kalau ada teman-teman yang mau bertanya supaya kita bisa langsung nanti sambil tanya jawab ya, boleh banget. Oke, langsung aja ke sesi tanya jawab. Tadi udah ada beberapa yang tanya, saya bacain satu-satu ya. Dari mana ini? Dari Kak Nita, Kak bikin TikTok Shop itu postingnya di postingan biasa ya? Bikin TikTok Shop, nah gini. Coba teman-teman itu buka ini ya, buka HP, terus buka HP-nya teman-teman, terus buka TikTok Shop ya, buka TikTok Shop. Mbak Zulfa bisa ini nggak ya? Share screen nggak ya? Nah aku sebentar ya guys ya. Nggak kelihatan ya? Mbak Zulfa tolong bisa dibantu share nggak ya Mbak ya? Atau ini coba saya. Bentar, di setting ini kok. Soalnya aku settingannya, background-nya. Udah bisa belum ya Mbak ini? Nah, ketika teman-teman ini di TikTok, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Nah, TikTok Shop itu ketika nanti ada keranjang belanja, guys. Ada keranjang belanjanya. Yang di atas-atas ini loh, di atas-atas ini. Nah, kalian udah sukses belum TikTok Shop-nya? Ketika di akun TikTok teman-teman itu, di atasnya nanti ada keranjang belanjanya. Nah, ada keranjang belanjanya itu kan, kalau di aku banyak tuh ada keranjang belanja, ada yang di private, ada apa. Nah, dianggap sukses TikTok Shop, bisa mendaftar TikTok Shop dengan sukses apabila sudah ada keranjang belanjanya di atas. Gitu. Jadi coba dibuka aplikasi TikTok-nya, apakah sudah ada keranjang belanjanya atau belum? Itu apa harus ada minimal followersnya ya Mbak? Kalau minimal followers, kalau dulu memang ada ya, tapi kalau sekarang sepertinya tidak ada. Tidak ada minimal followers saat ini ya, karena dipermudah. Tapi dengar-dengar 2023 memang akan ada perubahan peraturan ya, tapi we never know, jadi belum tahu kan saat ini. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dari sekarang coba di daftar gitu kan. Nih. Ada keranjang belanjanya gitu ya, kebaca ya teman-teman ya, ada keranjang belanjanya itu. Nah, kayak gitu. Begitu. Oke, selanjutnya Mbak. Lanjut. Ini dari Kak Lilis. Kak, aku baru gabung dan belum paham kalau TikTok Shop itu gimana, sama nggak sama yang TikTok biasa? Beda. Kalau TikTok Shop itu, jadi kalau TikTok biasa, itu kemungkinan teman-teman kan hanya ada 2 nih. Jadi tidak ada keranjang belanjanya, tidak ada logo keranjang ya, nggak ada logo keranjangnya. Nggak ada logo keranjangnya sama sekali kan. Tapi kalau TikTok Shop itu ada logo keranjangnya. Jadi pastikan teman-teman ini ketika mau di TikTok Shop harus punya logo keranjang. Supaya logo keranjangnya ini ada, teman-teman harus mendaftar gitu. Harus mendaftar, nanti mendaftar itu kan dia ada kayak linknya ya. Linknya teman-teman bisa cari aja di Google, itu banyak banget cara mendaftar TikTok Shop, nanti langsung ada linknya, bisa diklik terus ya daftar seperti kita mendaftar ke Shopee, seperti itu, sesimpel itu gitu ya. Ditunggu sampai nanti di TikTok Shop-nya muncul keranjang, muncul logo keranjang gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Farisma, Kak gimana nih kadang orang yang jual produk sama
tapi pada nurunin harga pasar, jadi kita harus bagaimana? Nah, ini produknya apa dulu nih? Kalau misalnya produknya ini adalah produknya Naisha. Itu kan pasti sudah ada harga net ya Mbak, sudah ada harga net yang harus dijual di pasaran. Bisa dilaporkan kepada pusat, kalau misalnya ini produknya Naisha. Tapi ketika produknya yang lain, maksudnya teman-teman mau jual kue lebaran nih ya, kue lebaran, wah yang lain kok jualnya murah banget sih, sedangkan aku aja bikinnya harus begini-begini, mahal bahannya. Ya, seperti tadi, segmen, kita harus paham segmen. Kalau memang harga kita mahal, kita harus mencari orang-orang yang memang secara uang lebih stabil. Terus mereka, kalau harga murah nih biasanya kan ini, pelayanan ya biasa gitu kan, terus sering habis, sering sold out misalnya gitu. Ketika orang-orang nurunin harga, satu, itu pilihan lagi ya, mau ikut nurunin harga atau meningkatkan pelayanan dan kualitas. Itu terserah teman-teman ya. Kalau misalnya gemes, aduh kayaknya di produk pengen dijual aja deh, ya udah silahkan turunin harga tuh tidak apa-apa sebenarnya. Tapi ketika pengen tetap meningkatkan kualitas, karena kedepannya mau branding dengan seperti ini, ya harus ditingkatkan kualitasnya dan mencari segmen market yang tepat. Segmen market yang tepat itu seperti apa? Ya kalau harga kamu di atas 100.000 misalnya, berarti kamu mencari orang-orang yang berpenghasilan atau bekerja secara aktif, biasanya di atas 21 tahun gitu. Dan itu banyak sekali tips-tipsnya ya, maksudnya banyak sekali poin-poinnya tadi udah aku jelasin ya di awal gitu. Nanti mungkin bisa dibaca ya. Dilihat dulu segmentasinya seperti itu. Yang penting keinginan untuk tetap mempertahankan harga atau diturunkan itu ada di tangan teman-teman sendiri begitu. Kalau aku sih kayak gitu ya. Kadang begitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ini agen menjual produk dari keagenan, ada yang menurun harga, bisa di-screenshot dilaporkan ke pusat. Jadi pusat itu mempunyai hak untuk menegur atau bahkan menonaktifkan keagenannya. Kalau menurutku kayak gitu. Itu sih. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Nur Saimah. Kak, boleh tanya di luar materi? Nggak boleh, Kak Nur Saimah, langsung aja tanya. Tangan juga boleh ya, langsung ngomong juga boleh. Terus ini, kalau dari Kak Retno, Kak, kalau jualan di Shopee atau TikTok itu harus punya saldo nggak? Kalau cuma mau jualan nggak harus punya saldo. Tapi kalau misalnya mau tuker koin harus punya saldo. Jadi saldonya itu kita kayak beli koin gitu. Misalnya mau 600 koin nanti berbayar seharga 10.000 gitu. Kalau sebatas mau jualan aja tidak perlu punya koin tidak masalah. Tidak perlu punya saldo tidak masalah. Oke, Next. Dari Kak Winda Dinanti, saya mau daftar TikTok bisnis, tapi sama TikToknya nggak bisa karena harus minimal 100 followers, 1.000 followers. Itu kapan? Maksudnya daftarnya kapan? Jadi coba nanti mungkin bisa japri atau gimana ya. Daftarnya kapan? Karena setauku kemarin ada temanku belum 1.000 bisa. Bener-beneran bisa. Ini bukan yang seakan-akan bener-bener bisa. Jadi coba itu kapan daftarnya atau mungkin mau dibalas langsung juga boleh. Nanti bisa dicoba lagi ya Kak Winda. Itu daftarnya kapan gitu? Lagi. Terus ini dari Kak Fariza, tapi ini saya aja Mbak yang bantu jawab. Izin bertanya Kak, saya reseller baru. Saya mau buat akun jualan di Shopee. Gimana kalau ada customer yang order tapi COD? Halo Kak Fariza, untuk COD di Shopee itu bisa diaktifkan aja. Nanti Kak Fariza tinggal order lewat aplikasi, masukin nomor resinya atau kalau enggak PDF label dari Shopee itu akan dimasukin ke aplikasi ketika Kakak order. Nah, tapi Kak Fariza harus tetap membayar di awal dulu seharga produknya aja tanpa bayar ongkir. Nanti uang penjualannya akan masuk di akun Shopee Kakak setelah customer menerima paketnya itu. Jadi nggak apa-apa kalau COD-nya mau diaktifkan. Itu ya Kak Fariza. Ini kata Kak Winda Dinanti barusan ini Kak daftarnya malah barusan saya lihat harus 2.000 followers. Atau mungkin gitu. Barusan ya. Mungkin malah sudah ini berarti sudah ada perubahan karena kemarin memang ada bukan desas-desus ya kabar burung tapi kabar burung yang cukup kuat kalau memang ada perubahan. Jadi untuk menjadi TikTok seller itu harus ada kayak
apa semacam peraturan yang lebih khusus gitu. Tapi ini ada Kak Nur Fitriah, daftar masih 25 follower, bisa kok. Coba dicoba lagi ya, karena kadang itu beda-beda gitu. Dicoba dulu ya Kak, atau nanti mungkin dari tim Naisha itu kan timnya banyak nih, bisa dibantu mungkin Mbak Zulfa untuk mendaftarkan. Bisa Kak. Nanti langsung aja. Sangat masuk akal ya. Chat ke adminnya. Terus Sebentar, tolong dipanggil. dari Kak Ainun Nihayah, dropship pakai Shopee bisa COD nggak? Bisa ya Kak. Jadi COD-nya diaktifin aja. Nanti ordernya tetap lewat aplikasi. Ini pertanyaan seputar aplikasi, saya aja yang jawab, Mbak. Dari Kak Nindya, saya reseller baru, paham dengan aplikasi Naisha itu gimana ya, Kak? Apa kalau order harus lewat aplikasi itu? Iya, Kak Nindya. Jadi semua orderan yang masuk ke Kak Nindya, nanti Kak Nindya ordernya lewat aplikasi Naisha ya. Jadi nggak cuma buat order aja, tapi Kak Nindya juga bisa cek stok, terus tracking orderan itu lewat aplikasi Naisha. Langsung aja nanti ordernya lewat aplikasi ya Kak, supaya nggak harus menunggu admin balas chat. Sebenarnya lewat admin juga bisa, tapi kalau mau lebih cepat, langsung aja lewat aplikasi itu bisa langsung dikirim ke alamat customer-nya langsung kok. Oke, buat Naisha ini banyak nih. Ya, banyaknya buat Naisha juga dari Kak Nur Soimah. Produk Naisha yang couple udah lama ya, udah habis juga. Bisa nggak kalau bikin yang couple? Insya Allah nanti awal tahun kita mau launching produk couple sama produk Sarimbit Kak. Soalnya kan sebentar lagi udah mau lebaran tuh, jadi banyak yang nyari-nyari Sarimbit. Nanti kita bakal open PO khusus Sarimbit sama yang couple itu. Ditunggu aja ya Kak Sarimbitnya. Ini dari Kak Ferisna, izin bertanya lagi. Bagaimana cara kita membangun all-shop yang masih baru, mencari followers, mencari pelanggan, apakah kita harus iklan tiap hari? Iya, harus. Indomie aja dari kita lahir sampai sekarang iklan terus gitu, apalagi all-shop baru harus iklan tiap hari. Caranya gimana? Coba mungkin Mbak Zulfa tadi bisa ngasih info ya, ngasih lihat untuk checklist yang bisa dilakukan teman-teman untuk iklan setiap hari itu step-stepnya apa. Ini checklist salah satu step-step. Ini everyday dilakukan dan ini pun yang saya lakukan setiap hari. Terus next Mbak yang tadi yang after. Nah, setelah up usaha ini juga dilakukan setiap hari. Bener-bener yang setiap hari. Ya kayak kita makan, kita mandi, tidur, ya itu setiap hari. Gitu juga untuk all-shop baru. Nah, pertanyaannya, teman-teman ini sebenarnya goal setting-nya seperti apa? Kayaknya aku omsetnya untuk bersih 500.000 udah cukup. Nah, kalau dalam 1 minggu udah bisa dapat 500.000 ya udah cukup jualan 1 minggu aja gitu, cukup nggak usah iklan setiap hari. Jadi sebenarnya lebih ke dalam goals masing-masing. Tapi kalau ingin salah satu kebutuhan utama atau penghasilan utama, teman-teman harus mengiklan setiap hari. Indomie aja udah iklan tiap hari di baliho, di sosial media, di TV-TV gitu kan, apalagi kita yang misalnya brandnya juga masih mencoba mencari pelanggan terus gitu. Itu sih Mbak Zulfa. Oke, lanjut. Ini dari Kak Winda Dinanti, ini masih masalah stok barang. Kalau konten itu kadang lihat dulu apa yang diposting Naisha, terus pas saya mau lihat di aplikasi stok barang yang di-share, contohnya Jazira Abaya udah kosong. Iya Kak Winda, kalau untuk Jazira Abaya memang tinggal yang ada di aplikasi aja karena udah di-cut ya produknya, udah nggak lanjut produksi lagi. Kak Winda itu bisa promosi produk-produk yang continue atau yang masih lanjut produksi kayak Parasya, Halwa Dress, Namira, Thalia yang masih baru-baru itu silahkan dipromosiin aja. Kalau Jazira itu memang produk lama, jadinya kita berhenti produksi, terus akan ganti abaya baru yang mau launching besok ini. Terus lanjut dari Kak Ayasa, Kak izin tanya kalau di Shopee supaya bisa dapat followers atau mengikuti akun saya supaya banyak itu gimana ya caranya? Pertama, upload Shopee video. Jadi aku tuh punya akun Shopee satu lagi kan teman-teman, itu akun Shopee pribadi, karena kebetulan aku juga konten TikTokers kan, jadi aku coba
menjadi seorang konten kreator di Shopee Video. Nah, dari situ tuh followers 0 tadinya. Terus sekarang jadi 2.000 karena satu rajin upload video seminggu 3 kali. Kemudian uploadnya masih random ya saat itu. Jadi misalnya kita tahu kan video-video Cina yang jualan produk-produk unik itu juga diupload, misalnya kayak gitu. Atau ya semacam kayak bikin stories kayak TikTok masih random aku upload, tapi itu it works. Jadi ketika ada FYP, followersnya nambah dan sekarang jadi 2.400. Selain untuk upload video, itu juga teman-teman bisa live. Coba live di Shopee. Itu kan nambah banget itu followersnya ketika live di Shopee, tapi harus konsisten ya, jangan sekali live terus mengharap 100 yang follow, tidak seperti itu ya. Jadi pertama upload video di Shopee, yang kedua live di Shopee, terus rajin menaikkan produk, dan juga upload produk, nama-namanya itu nama-nama yang umum gitu. Ketika misalnya customer Indonesia atau reseller Indonesia banyak yang upload di Shopee itu namanya Naisha Gamis atau abaya apa. Coba teman-teman memakai sudut pandang yang lain menggunakan kata-kata umum kayaknya gamis gamis anak muda misalnya gitu, abaya umroh atau gimana, menggunakan sudut pandang yang lain. Tidak selalu harus uploadnya itu pakai kata-kata Naisha di depan. Tidak selalu uploadnya itu pakai kata-kata nama produknya. Kalau sebagai orang umum yang belum tahu brand Naisha, pasti mereka pencarian di Shopee itu pakai kata-kata umum, misalnya gamis anak muda, gamis remaja, gamis santriwati, misalnya kayak gitu ya. Tuh, itu bisa dicoba. Dan itu menurutku berpotensi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sih. Gitu ya Kak Ayasha. Terus kalau untuk masalah beli followers itu efektif nggak ya untuk menaikkan traffic? Ini ada pertanyaan dari. Nah, untuk beli followers ini antara-antara gitu kan. Jadi anggaplah followers ini adalah sebuah interior gitu kan. Ketika kita mau belanja di sebuah toko, dia followersnya udah 1.000, kita akan lebih percaya dibanding dengan followersnya lebih berapa gelintir. Tapi lagi-lagi balik kepada teman-teman punya pendirian masing-masing ya. Aku maunya ya udah dari nol kan kadang ada yang teman-teman punya prinsip seperti itu. Tapi kadang-kadang nggak masalah lah untuk interior atau menghias supaya lebih terlihat trusted, itu juga oke-oke aja. Tapi yang jelas follower itu hanya hiasan, tidak memberikan dampak sama sekali dalam penjualan. Itu Kak Jeki ya, tidak ada dampak sama sekali. Bener-bener dia cuma hiasan aja gitu. Bener-bener dia ya kayak figura pajangan aja gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Gitu, Mbak. Apalagi sekarang kayak marketplace, TikTok Shop itu kan insya Allah sangat trusted ya, bukan yang kayak WhatsApp tidak ada orang ketiga. Jadi kalau TikTok Shop kan pembayaran pun harus virtual account atau misalnya lewat aplikasi e-wallet dan lain sebagainya, itu kan lebih trusted gitu. Jadi menurutku follower berapa aja sekarang orang sudah teredukasi untuk aja gitu. Ini Mbak Zita kurang lebih ya. Masih ada yang mau tanya lagi? Kalau ada yang mau tanya lagi, masih ada waktu. Itu ada Kak Winda, posting video di Shopee Video, terus sematkan produk, kita nanti muncul kerannya. Iya, betul sekali. Jadi posting di Shopee Video itu video-video unik yang saya udah pernah upload, itu ada yang followersnya, ada yang views-nya tembus 700.000, ada 100.000, dan itu disematkan dan penghasilan kelihatan kok per minggu ada 3 yang beli, 4 yang beli, itu dan aku kan nggak iklanin sama sekali, nothing tulus gitu. Dan menurutku teman-teman pun berpotensi untuk itu, untuk coba aja diiklanin, coba aja diupload di Shopee gitu. Menurutku kayak gitu teman-teman ya. Apalagi tuh mudah banget di Shopee menyematkannya bisa gitu. Terus kalau mau live Shopee dan TikTok harus ada produknya dulu ya Kak Fitria Febriani. Oke, kemarin udah dijawab ya sama dari pihaknya Naisha. Kalau mau live, alangkah lebih baik ada produknya dulu. Jadi teman-teman juga punya bahan untuk nge-share produknya seperti ini, ditampilkan seperti apa. Dan itu sudah difasilitasi dari tim Naisha untuk bisa meminjam ya Mbak ya. Meminjamkan pinjam. Gitu. Jadi yang berminat untuk pinjam bisa langsung ke Naisha Hijrah gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman, harapan saya di sini teman-teman itu dari apa yang aku share itu adalah hal-hal yang telah aku lakukan dan aku sampai di titik ini itu karena melakukan hal-hal itu. Saya sendiri ini masih belum siapa-siapa dibanding orang lain yang sangat disiplin dengan hidupnya, yang bangun pagi, belajar, terus dia intinya bangun pagi, langsung olahraga, belajar, sholat, semua tepat waktu itu masih jauh dari situ. Tapi untuk bisa mendapatkan omset atau penghasilan yang kita inginkan, itu saya udah melakukan step-stepnya kayak marketplace minimal punya 2, saya punya 2.
Sosial punya 2, saya punya 2. Offline store saya juga udah lakukan, relasi saya juga udah lakukan, itu saya lakukan semua. Dan tadi poin-poin checklist-checklist saya itu pun sudah saya lakukan. Semua sudah saya lakukan, pun saya masih belum bisa lebih daripada Naisha nih, ya kan? Masih belum sebesar Naisha juga, tapi itu sudah saya lakukan dan saya sadar diri gitu. Misalnya kenapa aku baru di posisi ini, kenapa produkku yang laku baru sekian, belum sebanyak Naisha misalnya, itu saya sadar. Jadi perlu teman-teman ketahui, apa yang teman-teman lakukan sekarang itu berbanding dengan hasil yang didapatkan gitu ya. Ketika pengen dapat hasil yang lebih, lakukan lebih gitu. Terus mau tanya, izin bertanya, sebagai reseller agar banyak yang tertarik dan mau order, sebaiknya pakai nama toko Naisha saja atau nama kita combine sama brand Naisha. Kalau ini sebenarnya antara-antara ya. Mungkin aku tanya sama Mbak Zulfa aja. Dari banyak agen, distributor ataupun reseller yang memang penjualnya 3 bulan paling bagus itu pakai nama Naisha atau enggak, Mbak? Iya, yang pakai nama Naisha, Mbak. Misal kayak Naisha sama nama daerah, misal contoh Naisha Jatim atau Naisha Gunung Kidul, itu malah lebih banyak. Oh gitu. Nah, berarti kalau produk yang dijualnya produk Naisha, alangkah lebih baiknya memang menggunakan nama Naisha. Misalnya lebih, kalau Gunung Kidul Sleman udah lengkap, ya udah Naisha Godean, misalnya kan Naisha Nogodean. Oh, misalnya begitu. Tapi ketika teman-teman kalau misalnya reseller di Naisha ini boleh nggak, Mbak? Misalnya dia juga jualan produk sendiri, misalnya dia bikin Boleh, produk Mbak. sendiri. Nah, itu kalau teman-teman pengen bikin produk sendiri, itu bisa. Teman-teman nggak perlu pakai nama Naisha, misalnya. Itu juga lagi-lagi ada di pada teman-teman ya, keputusannya gitu. Tapi kalau memang udah deh aku pengennya jualan produk tuh Naisha aja, karena aku udah suka banget, udah begini-begini, lebih baik pakai nama Naisha. Tapi kalau kayaknya aku pengen jualan kerudung yang aku bikin sendiri sambil ini, nah better nggak usah harus pakai nama Naisha sih, menurutku kayak gitu. Jadi pilihannya dari teman-teman ya, gitu. Filza SC, izin tanya Kak, kita kan domisili dari cabang Jakarta. Misal ada yang mau order di toko online, nanti hitungan ongkirnya tetap dari Naisha Pusat atau dari domisili? Ya, silakan Mbak Zulfa. Hitungan ongkirnya tetap dari Naisha Pusat ya, Kak, dari Sleman, Yogyakarta, karena ini kan sistemnya dropship, kecuali kalau Kak Filza sendiri itu mau nyetok di rumah, itu nanti ongkirnya dihitung dari alamat rumahnya Kak Filza. Tapi kalau Kak Filza pakainya dropship, nanti dihitungnya ongkir dari Sleman, Yogyakarta. Gitu ya. Terus Kak Jeki, untuk nama yang sama apakah aman? Kadang akun baru sering di take down sama karena akun baru sering di take down sama pihak marketplace. Maksudnya di combine gitu. Iya Kak, itu sekarang memang marketplace ini sungguh amat lebih ketat dibanding dulu-dulu. Jadi kalau menurutku better, tidak usah lah untuk nama ini harus Naisha banget daripada di take down. Cuma teman-teman bisa mengakalinya nanti untuk penamaan produk, di deskripsi produk, di hashtag itu bisa dilakukan. Menurutku gitu. Jadi ketika orang itu mencari kata kunci gamis Naisha, nanti tokonya teman-teman juga akan berpotensi terlihat di layar, kayak gitu ya. Jadi daripada kita di take down kan, ya udah mending apalah arti sebuah nama begitu ya kata lagunya ya kan. Nah, kalau untuk namain produk itu nggak boleh sama persis sama kayak di Naisha Official, karena banyak Shopee yang udah dihapus produknya sama Shopee-nya sendiri karena mirip plek-plek jiplek sama Naisha Official. Jadi mending Kopas gitu ya, Kopas ya. Iya. Iya, Kopas jangan kopas-kopas banget lah apa teman-teman ya, bisa ada dihapus. Nama, foto, nama produknya agak diubah-ubah dikit daripada nanti dihapus sama Shopee-nya. Oke. Terus ada yang tanya ini, kalau mau live Shopee dan TikTok harus ada produk dulu ya? Oh, tadi udah ya kayaknya ya. Nah, ini dari Kak Fitrian, Kak. Oh ya, Kak, apa perlu kita iklan berbayar? Itu tergantung. Pertama gini, tadi kan teman-teman udah ada uangnya atau belum, misalnya udah ada budgetingnya atau belum. Kalau udah ada bisa dicoba gitu. Tapi saya kayaknya belum ada budgeting deh, tapi nggak laku-laku. Balik lagi ke beberapa poin tadi, udah belum teman-teman lakuin semuanya step itu? Udah belum dari step kalau aku ini teman-teman udah lakuin belum dari marketplace-nya dua? Udah belum dilakuin? Ketika semua udah dilakukan dan masih stuck begitu aja, nah saatnya iklan berbayar. Itu juga yang saya lakukan. Saya kan tadinya marketing juga gratisan aja gitu kan, tapi ternyata stuck, nggak nambah-nambah. Akhirnya saya iklan berbayar. Begitu juga yang dilakukan Naisha Hijrah kan juga iklan berbayar nih, gitu kan. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin memperluas omset, misalnya omset 1 juta, 2 juta udah tercapai, pengen nambah lagi, semua hal yang tadi aku share udah dilakukan, perlu banget untuk iklan berbayar. Tapi jangan lupa, iklan berbayar juga harus tetap teman-teman list ya, maksudnya teman-teman catat ya, ini kira-kira
rugi apa enggak, misalnya mungkin sekarang rugi, tapi hari kedua, ketiga enggak rugi. Karena ternyata orang ini belinya di hari kedua dan ketiga, ketika dia mendapatkan iklan di hari pertama, itu nggak masalah. Jadi semua harus ada perhitungannya. Makanya tadi aku bilang riset, analisis itu penting. Jangan kayaknya aku udah ngiklan berbayar tuh nggak laku-laku. Ya kamu udah riset belum? Konten apa yang kamu iklanin? Gitu. Itu panjang nanti bahasannya. Itu ya teman-teman. Jadi ketika mau ngiklan betul-betul dipilih yang paling laku, yang paling bagus tuh kontennya yang ini. Kenapa ini? Karena selain kontennya paling bagus, dia juga stoknya paling banyak gitu. Mau ngiklannya berbayar, maunya coba di TikTok Shop. Oke, berarti aku tukarkan poin, nanti audiensnya aku custom. Usia Naisa Hijrah itu kayaknya nggak mungkin dia 13-17, tapi 18-25 sampai 30-35. Oke, aku klik yang situ. Seperti itu, teman-teman. Jadi stepnya ada ya, tapi itu tidak ribet. Bisa teman-teman bisa melakukan itu. Gitu ya. Oke, gitu Mbak. Itu Mbak ada yang tanya, untuk foto juga kadang ke take down. Gimana ini Mbak? Silahkan. Mbak Zulfa. Untuk foto juga kadang ke take down bisa coba pakai. Nah ini dari Kak Winda, ada tips dari Kak Winda. Coba pakai foto outdoor foto yang outdoor kan, kalau di Naisa Shopee Naisanya itu kita pakai foto yang indoor yang kita upload di Shopee. Nah, untuk menghindari di take down, Kak Jeki ini bisa pakai foto outdoor yang ada di Telegram atau foto yang belum kita posting di Shopee Naisa. Jadi biar nggak sama persis kayak yang di Shopee officialnya Naisa. Gitu. Jangan cari foto yang kita pakai. Nah, oke teman-teman, ini kan sebentar lagi mau Lebaran. Jadi dari sini teman-teman udah bisa meng-set up ya kan. Terus teman-teman harus realistis ya di sini, misalnya berjualan produk Naisha. Ini aku share ya untuk kedepannya, misalnya berjualan produk Naisha, teman-teman stuck di situ. Itu pilihannya antara teman-teman meningkatkan promosi penjualan, atau teman-teman misalnya bisa, kayaknya aku lebih cocok deh jualan yang lain, misalnya kuliner. Itu juga masuk akal ya. Itu sangat masuk akal. Misalnya kayak aku punya produk fashion ya, Raisa Garage. Kenapa akhirnya aku berjualan makanan? Itu karena saat itu pandemi, dan apa yang bisa membuat bertahan hidup saat itu ya dengan berjualan kuliner dan juga event. Jadi semua orang itu punya turning point-nya ya. Semua orang punya kesempatannya masing-masing ingin memilih apa gitu. Jadi apa yang aku share ke sini insya Allah bisa digunakan sebagai basic-basic usaha yang akan teman-teman lakukan nanti gitu. Kalau teman-teman bagus penjualannya, oke, berarti teman-teman bisa terus nih di Naisha, terus berkembang bersama Naisha. Tapi ketika teman-teman juga, wah kok kayaknya kurang oke, dan aku hobi masak, aku yang lain, itu juga teman-teman bisa melihat dari sisi itu gitu ya. Harapanku Naisha pasti juga berharap reseller-resellernya ini bisa sukses gitu kan, bisa mendapatkan ilmu-ilmu atau maksudnya insight-insight dari aku yang kedepannya bakal terpakai gitu. Jadi buat teman-teman juga harus realistis. Ketika berjualan di produk Naisha ini udah oke, berarti tingkatkan. Ketika belum oke, coba evaluasi seperti tadi gimana. Ketika sampai belum juga ya teman-teman bisa mungkin mikir lagi, dievaluasi lagi apa ya kira-kira yang bisa aku jual selain ini, misalnya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus betul-betul peka gitu. Apalagi sekarang udah mau Lebaran, ya kan mau Lebaran. Kalau Naisha tuh sistemnya PO ya Mbak? Ada sistem PO ya? Kalau yang khusus yang Sarimbit aja sih Mbak yang PO, kalau yang lain ready stock. Tuh. Udah saatnya nih Sarimbit fotonya udah keluar belum? Baru Belum. awal tahun ya? Awal tahun insya Allah. Nah, ketika nanti foto Sarimbitnya udah keluar awal tahun, teman-teman upload ya. Upload every day, hari pertama gak ada yang tanya, ya it's okay. Hari kedua ditambah di situ pengen kembaran satu keluarga tapi sesnya beda-beda, pakai Naisha aja gitu kan. Bayarnya bisa tempo loh misalnya gitu, nggak harus cash ya. Tempo-tempo kayak gitu-gitu itu bisa, dan itu berpeluang banget. Apalagi menurutku orang ini mau Lebaran biasanya kan antusiasnya tinggi. Jadi ini berpotensi banget untuk teman-teman segera melakukan apa ya namanya action-action yang perlu dilakukan gitu kan. Dan jangan lupa juga Naisha mungkin memperbanyak stoknya ya, karena biasanya kan pasti sangat amat ini ya crowded banget ya Mbak Zulfa ya. Nah ini ada yang curhat ini. Sama-sama Kak Zulfa, pernah berada di posisi itu, pusing banget Kak mikirin konten tiap hari, apalagi ke take down nih. Ya begitulah ya. Apa namanya, kalau karena sekarang banyak sekali namanya TikTok itu dia mengurangi betul-betul cukup ini Mbak, cukup selektif karena takutnya kan ada yang penipuan juga, atau misalnya ada semacam itu loh, apa tuh namanya, plagiat itu mereka betul-betul ini.
Tapi ini juga menguntungkan, berarti kalau misalnya mereka bukan reseller-reseller resmi, atau kan pasti ada yang niru-niru produk nih Mbak, pakai fotonya Naisha, tapi dia jahitnya Naisha bilangnya itu crinkle flow, ternyata dia jahitnya crepe atau mouse crepe kan beda banget nih. Ini juga bagus sih, kabar gembira kan sih buat Naisha bisa tetap berjualan tanpa diplagiatin gitu sama orang lain, gitu sih menurutku ya. Oke teman-teman, jangan lupa saya berharap banget nih saya nge-share di sini teman-teman melakukan ya apa yang menjadi poin-poin penting marketplace-nya ini beneran udah 2 atau belum, sosial media dilakuin atau belum, offline store itu gimana, relasi atau gimana gitu. Coba teman-teman ini challenge ke diri sendiri, kayaknya aku mau cobain deh untuk beli putus produknya Naisha sekian. Kalau di Naisha bisa tuker produk nggak ya Mbak? Kalau tuker produk hanya untuk yang salah kirim aja Mbak, misal salah kirim ukuran atau salah kirim warna. Gitu. Sama misalnya defect gitu ya? Iya. Oh gitu. Oke, nah itu bisa menjadi salah satu tips marketing ya. Yang bilang jadi diinisiatifin untuk tawaran beli seragam biar ongkir nggak kerasa mahal. Betul, apalagi kalau lebaran tuh kumpul trah gitu kan. Misalnya teman-teman ini punya trah-trah, kita nggak pengen lebaran tahun depan ini kembaran gitu misalnya. Itu sudah menjadi salah satu poin loh. Kalau misalnya teman-teman trahnya 20 beli produknya Aisyah, lumayan kan keuntungannya. Iya kan Mbak Zulfa ya? Lumayan ya keuntungannya gitu. Jadi dari sekarang teman-teman ini sudah bisa menyusun karena sebentar lagi sudah mau lebaran. Kalau orang-orang ya walaupun memang kerasanya lebih lama ya, nanti kerasa itu kalau lebaran sudah main 30 Ramadan min 30. Nah, kalau Ramadan min 30 baru mikir, nanti kita kalah start dari yang lain. Jadi dari sekarang Naisha aja udah mau ngeluarin produknya awal tahun. Jadi di awal tahun 2023 teman-teman juga udah bisa ngeset nih udah bisa ngeset produk. Jadi tahu segmennya Naisha ini bukan toko orang banget, tapi segmennya Naisha itu misalnya seperti yang aku bilang guru-guru tadi buat lebaran teman-teman bisa curi start dari sekarang. Bisa dan itu ditulis gitu loh teman-teman, jangan udah deh kira-kira aja begini jangan, tapi ditulis terus nanti di checklist ketika teman-teman ingin melakukannya itu benar-benar sudah ini udah aku lakuin, udah checklist bahkan di follow up begitu. Memang jualan itu seperti itu banget. Jadi jualan tuh gimana ya, telaten banget gitu, mentelateni banget gitu kan. Ini ada yang tanya, Kak kita domisili dari cabang Jakarta. Udah ya? Udah tadi kayaknya. Oke, kalau ada teman-teman yang mau tanya lagi boleh banget ya ini. Nah, ini loh Mbak Winda ini kok luar biasa. Nah, ini kayaknya aktif atau agen yang laris banget ya. Naisha keren banget, tiap bulan bisa ngeluarin 1-2 produk. Terima kasih Naisha. Nah, Mbak Winda ini adalah bukti kalau produk Naisha itu ternyata emang diminatin gitu kan. Berarti teman-teman sudah memilih jalur yang tepat untuk menjadi resellernya Naisha karena produknya Naisha ini benar-benar sudah disukai nih. Apalagi bisa ngeluarin 1-2 produk. Berarti it works gitu. Tinggal teman-teman ini tahu nggak segmennya Naisha itu seperti apa gitu kan. Misalnya teman-teman tahu nih kan gamisnya Naisha nggak semuanya busui ya Mbak ya? Semua busui Mbak. Oh semua busui, Ya, nah berarti gamis Naisha ini gamis masa depan gitu loh, bisa dipakai dari muda sampai dia jadi mamah muda, gitu kan? Iya kan? Bisa dipakai dari muda sampai jadi mamah muda. Jadi teman-teman coba deh pakai tagline-tagline yang lucu, gamis masa depan Naisha. Kenapa masa depan? Bisa dipakai dari gadis sampai nanti jadi mamah-mamah gadis, nanti sampai nanti-nanti gitu kan, bisa dipakai. Apalagi busui friendly ini sangat amat laris ya Mbak, pasti orang tuh tanya busui nggak gitu kan. Tuh, iya bener banget Kak Risa, banyakin menjangkau anak kuliahan dan mamah muda. Tuh, betul kan? Aku aja udah ngerti Naisha Hijrah itu udah pokoknya muslim muda gitu kan, masa depan banget lah. Apalagi mamah muda sekarang itu kan beda ya sama mamah muda zaman orang tua kita. Mamah muda sekarang itu bahkan terlihat lebih kuliahan daripada anak kuliah itu sendiri gitu kan. Jadi ini tuh potensi banget gitu produknya Naisha begitu. Coba aja kalau menurutku sebagai reseller Naisha, kalau teman-teman men-challenge dirinya berani untuk belanja produk dan beli putus dan teman-teman buka booth bazar di majelis taklim atau misalnya di Car Free Day, menurutku dia berpotensi loh untuk laris gitu produknya Naisha karena secara size ada, secara desain juga simple bagus, terus jahitan juga oke gitu. Nah ini masukan nih untuk Naisha Mbak, tapi yang lingkar tangan apa namanya? Iya, ini nanti bisa saya sampaikan ke tim R&D-nya untuk lingkar tangan semuanya kancing, pengennya ada yang karet, oh ya bisa Iya Mbak, cuman kalau karet tuh tetap yang longgar gitu loh. Iya. Soalnya kalau gemuk kayak aku kan, ininya karet tuh kayak darahnya berhenti. Terus ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Fatwa Aziza. Mohon maaf ya.
Kak, kalau mau nyetok gitu offline nanti gimana ya? Bisa kita Kak Fathul, jadi Kak Fathul kalau mau nyetok boleh nanti bilang aja ke adminnya. Terus nanti kalau misalnya biasanya kita kasih tenggang waktu 1 atau 2 bulan. Kalau misalnya ternyata ada produk yang sisa atau yang nggak laku itu nanti bisa dikembaliin ke pusat. Tapi nanti Kak Fathul Aziza membayar ongkir untuk bolak-baliknya nanti ditanggung sama reseller gitu ya. List produk yang warna agak estetik, itu yang gimana Kak Winda? Warna estetik itu kalau sekarang yang itu yang lagi laris itu Safina. Mungkin Kak Winda coba dilihat produk namanya Safina Dress itu warnanya warna-warna kekinian, ada warna sage, ada warna apel, itu coba nanti bisa dipromosiin aja warna cewek bumi juga banyak. Nah, Isa nih sekarang lagi sering ngeluarin produk yang warna-warnanya earth tone gitu ya. Terus besok ini akan launching abaya baru, itu juga warnanya cukup netral, warna-warna earth tone, warna cewek bumi. Langsung aja dipromosiin ke customer-nya. Warna ruby juga banyak yang suka, Kak. Oke, terima kasih banyak Nah, saran-saran. ini Mbak Su, Kak, mungkin bisa ini ya nanti ke timnya Naisha itu apa? Jadi teman-teman reseller ini punya kayak kartu checklist gitu loh, Mbak, kartu checklist harian mungkin Oh dibantu. iya, iya. Nanti dikirim ke mereka, ayo udah apa yang kamu lakukan untuk hari ini? Misalnya untuk checklist yang tadi aku bikin, tapi bisa dibikin ala versi Naisha ya, yang Oh iya, boleh, kira-kira Mbak. eksekusi ke reseller-resellernya gitu. Jadi kayak kalau orang diet itu kan punya kayak tabel gitu kan, ada checklist. Nah, mungkin teman-teman reseller juga untuk memonitoring, memaintain itu pakai ini. Dan mungkin nanti kalau di grup, kalau tambah niat lagi, hari ini checklistnya udah berapa teman-teman gitu misalnya ya gitu. Ya. Jadi biasanya kalau ada kompetitor atau bareng-bareng dilakukan tuh lebih semangat gitu. Dan semoga itu sih bisa works ya buat teman-teman. Jadi teman-teman udah ngelakuin ini, ngelakuin itu. Karena kan termotivasi ngelihat, oh checklistku penuh nih. Kayak kita kalau zaman dulu SD gitu kan, kita puasa atau enggak, sholat 5 waktu ada atau enggak, itu kan ada bukunya nih, buku laporan Ramadan. Nah, mungkin kayak gitu, tapi buat reseller gitu ya. Mungkin bisa di Ide tim bagus Naisha, dan apalagi tim Naisha itu kan cute gitu loh, desainnya pink syar'i muslimah cute gitu kan, jadi menambah semangat gitu ya. Ya, Harapanku reseller sih juga nggak bingung ya, harus mulai dari mana. langsung aja, terus tanyain, oh hari ini nggak laku-laku, apakah kamu sudah menceklis hari ini atau belum? Nah, kayak gitu misalnya. Jadi ada tolak ukurnya gitu loh, nggak cuman rosor-rosornya aku iklan, rosor-rosornya aku upload, sudah diceklis belum? Jadi segala sesuatu yang nggak terukur itu sama dengan nggak ada, cuman rosor-rosor aja, cuma kayaknya gitu ya, gitu. Kalau bisa order sekalian cadar nggak sih? Suka yang mau sekalian. Nah, bisa jadi masukan itu, Besti ya. Bisa sih, tapi untuk saat ini Naisa belum ada cadar, nanti bisa saya sampaikan juga ke tim produksi, mungkin next time bakal ngeluarin produk yang ada cadar atau niqabnya. Iya, saya cadar itu potensi banget loh, Mbak. Sekarang selebgram kalau umroh pakai cadar yang cakep-cakep gitu loh. Ini ya, Mbak, atau handsock. Iya, betul. Oke, gitu ya. Masya Allah, kalau ada senang banget. Soalnya selama ini bikin checklistan sendiri. Aduh, Mbak Winda ini tampaknya kalau ada reseller award ya, atau agen award nih, masuk nominasi kayaknya nih ya. Siapa tahu ya kan Naisha nanti di Jogja bisa gathering gitu Mbak, dengan reseller-reseller Jogja dulu, atau buka bersama ya, biar menambah semangat gitu. Begitu ya. Oke teman-teman, semoga nanti sama tim Naisha bisa direalisasikan, ada checklist-checklistnya sendiri, menambah semangat teman-teman. Jadi apapun usaha teman-teman, baik nanti bergabung dengan Naisha atau kedepannya kan misalnya ada yang ikut suami kemana atau gimana, apapun itu, ini bisa menjadi bekal teman-teman kedepannya nanti gitu ya, bermanfaat juga gitu kan. Pasti harapannya Naisha juga seperti itu ya Mbak ya. Nanti kalau misalnya di Naisha berkembang bersama ya let's go, kalaupun tidak berkembang bersama, ini usaha bisa menjadi bekal teman-teman semuanya gitu ya. Pokoknya Naisha tuh keren banget, keren-keren juga untuk reseller-resellernya nih ya. Nah, tips dari aku, kalau ada uang lebih bisa aja customer-nya dikasih bayar 2 kali. Itu namanya tempo ya kan. Kalau ibu-ibu zaman dulu juga dari rumah ke rumah gitu juga bisa itu. Terima kasih ilmu dan sharing-nya gitu. Soalnya ya benar Kak Winda ini betul ya. Jadi kalau zaman dulu ketika teman-teman saya ini masih belum menikah, ada yang jual tas branded KW itu lomba kan harganya 300.000, tapi bagus kan. Jadi itu bayarnya benar-benar 1 bulan lama. Jadi setiap seminggu sekali dibayar. Nah itu bisa jadi masukan. Tapi
Naisha itu walaupun harganya mungkin lebih tinggi dibanding yang lain, tapi itu sepadan dengan kualitas sih. Pas teman-teman di sini juga tahu lah ya, harganya Naisha itu sepadan dengan kualitas. Jadi sukses selalu buat Naisha. Terima kasih untuk Mbak Zulfa dan juga teman-teman reseller semuanya. Sama-sama. Semoga Oh iya, ini nanti ditunggu Kak ya Winda, Naisha ya, gitu. ya, Kak Winda nanti silakan besok chat ke admin ya Kak. Saya kasih bonus produk, nanti saya kirim. Tinggal Kak Winda nanti chat ke admin, kirim nama sama alamat aja nanti saya kasih produk karena Mungkin besok Kak Winda bisa nih udah Mbak. aktif malam ini. Nah, betul nih. Mungkin besok bisa nih. Jadi misalnya, ayo 5 penanya teraktif gitu. Jadi kan semangat-semangat tanya juga gitu ya. Oke, baik. Terima kasih matur nuwun. Saya minta maaf ya kalau banyak salah-salah kata gitu. Semoga ilmunya, bukan ilmu sih, insight-insight ya yang pernah saya lakukan ini bisa dilakukan teman-teman. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan waktunya untuk Mbak Zulfa ya. Terima kasih banyak Mbak Raisa, sangat-sangat insightful malam ini. Banyak banget ilmu yang saya dapat juga, masukan-masukan yang saya dapat. Insya Allah nanti saya akan realisasikan di berikutnya. Terutama juga ini untuk teman-teman yang masih aktif sampai sesi tanya jawab. Saya apresiasi sebesar-besarnya udah mau ikut di sesi kali ini sampai akhir. Karena ini udah jam 8:30 ya, tadi kita mulai jam 7, jadi kita akhiri kelas pada malam ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, akan saya susul tanggalnya. Terus untuk yang ketinggalan nggak ikut dari awal, besok saya akan share lagi rekamannya karena ini saya rekam, sekaligus saya akan share juga PPT-nya ke grup WA ya, jadi ditunggu aja. Oh iya, jangan lupa besok ada launching produk baru yaitu Abaya. Insya Allah launchingnya jam 10 dan masih ada promo 12-12, jadi jangan sampai kelewatan promonya. Jangan lupa dipromosiin juga ke customer-nya karena lumayan ini potongannya 10.000. Untuk himar potongannya 5.000 juga ada produk-produk deadstock yang harganya di bawah 100.000, itu lumayan banget buat dijual lagi. Jangan lupa dipromosiin, masih ada sampai tanggal 13 Desember. Terima kasih semuanya yang udah gabung malam ini. Makasih banyak Mbak Reisa yang udah mau berbagi ke teman-teman reseller juga. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.